Berbeda dengan sistem pemberi pinjaman yang diberikan oleh pihak bank, terdapat kemudahan dalam aplikasi pinjaman online yang akhirnya menjadi keunggulan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut. Fintech memberikan keunggulan dalam hal seleksi nasabah yang tidak memerlukan waktu survei dan cepatnya mencairkan dana pinjaman, di mana setidaknya hanya butuh 3 hari hingga pinjaman akan cair. Bandingkan dengan pinjaman melalui bank yang dapat memakan waktu hingga 2 minggu. Masalah pun mulai bermunculan ketika minimnya lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran yang meningkat, PHK sepihak, hingga bertambahnya angka kemiskinan membuat masyarakat akhirnya memilih jalan pembiayaan yang mudah dan cepat untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan dalih proses yang cepat, masyarakat pun akhirnya berlomba-lomba untuk mengajukan pinjaman secara online. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah baru, di mana sebagian pinjaman online diduga banyak melakukan praktek kecurangan atau pemberi pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh OJK, khususnya terkait waktu pembayaran, besaran bunga, dan denda keterlambatan. Bapak mau rekam, mau Bapak buat lagu, mau Bapak buat puisi, silakan. Saya ingin dananya sudah ada. Dia bayarkan malam ini. Banyak janji tuh orang. Sekarang saya mau datang ke rumahnya, mau ambil dananya. Ya, kalau nggak ada dananya, ya bungkuslah barang-barangnya di situ. Mudahnya proses pengajuan pinjaman serta tingginya bunga dan juga denda keterlambatan tersebut akhirnya menjadi polemik bagi debitur yang memiliki tunggakan. Alih-alih melunasi hutang, banyak pula nasabah yang akhirnya melakukan pinjaman di aplikasi lain demi untuk menutup keran hutang sebelumnya. Gali lubang tutup lubang pun akhirnya berlaku, masalah pun tak kunjung selesai. Teror yang didapatkan nasabah dalam penagihan pun beragam caranya, mulai dari intimidasi yang dilakukan oleh desk kolektor melalui telepon, menyebar data pribadi nasabah ke seluruh kontak, mempermalukan nasabah di tempat bekerja, mendatangi rumah nasabah hingga melakukan pelecehan seksual kepada nasabah. Dan akhirnya, tidak sedikit para nasabah yang mendapatkan intimidasi dari para debt kolektor memilih jalan pintas. Pihak berwajib pun tidak ambil diam. Berbagai langkah pun telah dilakukan untuk mengatasi kecurangan dan sikap anarkis para penyedia pinjaman online tersebut. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya. Lantas, mengapa keberadaan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK masih menjamur? Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Oki Zainufri kembali menemani Anda pada episode kali ini. Dan pada sekali ini kita akan bertemu dalam program Telisik Hukum. Sebuah program yang akan mengupas tuntas segala persoalan hukum yang ada di sekitaran wilayah kita. Dan untuk episode kali ini kami akan menghadirkan seorang pengacara senior yang juga praktisi hukum sekaligus pengajar di Universitas Gadjah Mada yang namanya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita sambut saja Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Selamat malam Pak Otto. Selamat malam. Oke. Baik Pak ya, hari ini Pak ya. Baik. Walaupun COVID tetap baik juga. Baik. Pak, kita ngeliat tadi tayangan tadi Pak. Sangat miris kayaknya posisi debitur di sini seperti posisi lemah Pak. Pandangan Bapak konteks ini sebenarnya apa yang terjadi sih Pak dalam persoalan ini Pak? Jadi begini ya, memang mengenai soal fintech ini buah si malakama ini kan. Iya. Artinya dua-duanya membutuhkan gitu ya. Debitur butuh, kreditur juga butuh. Dan dengan mudahnya kredit ini menjadi soal di masyarakat sekarang. Ya, timbul kriminalitas baik dilakukan oleh si debitur maupun juga oleh kreditur. Di mana itu persoalan terjadi? Debitur bisa juga sengaja memang minjam uang, tapi sengaja nggak mau bayar. Tapi kreditur juga dia sengaja juga memberikan pinjaman, bukan sengaja ya, memberikan pinjaman, tetapi dengan setelah dia ada macet dia menggunakan cara-cara melawan hukum untuk melakukan penagihan. Nah, ini menjadi soal nih ya, karena bagaimanapun memang hutang harus dibayar. Betul. Tetapi kreditur harus sadar kita ini negara hukum. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Jadi kalau dia mau menagih hutang-hutang tersebut harus juga berdasarkan hukum. Nah, dia tidak bisa sewenang-wenang kan begitu. Ya, itu poin harus digunakan. Ya. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ada kecenderungan
ada potensi bagi si kreditur untuk menyalahgunakan keadaan di dalam hukum. Penyalahgunaan keadaan ini dikenal di dalam hukum itu namanya misbruik van omstandigheden, ya. Omstandigheden, ya, maksudnya bahwa karena si kreditur itu mempunyai kedudukan yang lebih superior daripada si debitur yang lebih lemah, ya, maka dia cenderung membuat perjanjian-perjanjian yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga si debitur itu lemah aja, orang dia butuh uang, apapun dia tekan aja. Syarat perjanjian nggak pernah dia baca lagi. Karena mudah, cepat diambil. Mudah, cepat, gitu, ambil aja gitu kan. Suatu saat setelah dia jatuh tempo, ini kewalahan dia. Nah, ini memang dilema yang harus terjadi. Kalau kita katakan ini dilarang, salah juga karena itu memang masyarakat membutuhkan. Ya, ada demand, ada supply lah sudah ketemu Ya, di situ, betul, Pak, ya. gitu ya. Nah, di sini sebenarnya yang perlu adalah ketegasan dari OJK membuat peraturan-peraturan itu terhadap si kreditur, ya. Karena bagaimana yang berhubungan dengan OJK itu kan si penyelenggara penyedia fintech ini kan gitu. Dia aturannya itu harus tegas dilaksanakan. Dan juga ada asosiasi fintech kan. Nah, dia juga harus mengatur itu termasuk kode etik yang ada di sana. Nah, tapi persoalannya kalau hanya semacam kode etik kan susah. Tetap harus bentuknya sebenarnya ada penegakan undang-undang. ya, Bahkan OJK juga sekarang ini kan aturannya kan baru peraturan OJK ini soal online ini ya, kan. nomor 77 tahun gitu, Pak, ya. Tahun 2016 sama 2017 yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, tapi yang seharusnya dibuat itu adalah undang-undang yang mengatur ini. Karena bagaimanapun kelihatannya ini nggak bisa dibendung. Dibutuhkan masyarakat dan akan berkembang terus-menerus gitu loh. Jadi pengaturan itu harus dibuat. Jadi yang sering terjadi dalam hal ini adalah yaitu adalah penyalahgunaan keadaan daripada para pihak itu. Nanti kalau di dalam perkara itu penyalahgunaan keadaan ini sudah mulai berkembang di Indonesia. Tidak saja hanya di sini, di bank-bank besar pun bisa dimasukkan klausul diklaim dengan berdasarkan klausula penyalahgunaan keadaan. Kalau perjanjian itu berat sebelah, sangat merugikan seorang debitur, itu bisa dipersoalkan di pengadilan. Karena bagaimanapun itu dianggap dia itu lebih rendah kedudukannya. Itu menjadi soal. Kembali ke OJK, Pak. Pak Otto sendiri melihat peraturan OJK yang nomor 77 tadi, Pak, cukup mengatur nggak keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur ini, Pak? Saya kira bagaimanapun aturannya sudah dibuat cukup. Tapi memang bentuk perjanjian yang dibuat antara si kreditur dan debitur itu kan tergantung para pihak yang membuatnya. Karena bagaimanapun berlaku asas di dalam hukum itu namanya fakta sur servanda. Ya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Itu di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Nah, jadi ada aturan di dalam buku 3 BW KUH Perdata yang mengatur bahwa para pihak itu bisa mengatur suatu perjanjian menyimpang daripada undang-undang. Dalam arti begini, dia bebas melakukan perjanjian itu. Tapi perjanjian yang dibuatnya itu akan berlaku kedudukannya sama dengan undang-undang. Ya, karena sistem di dalam hukum kita, buku 3 BW itu mengatur asas terbuka. Jadi perjanjian itu bisa dibuat ya oleh para pihak saja. Tapi perjanjian itu adalah mengikat kedua belah pihaknya. Nah, inilah yang saya katakan tadi itu berpotensi dibuat sebagai penyalahgunaan keadaan itu. Nah, dari kondisi tadi berarti memang sudah jadi realitanya seperti itu, Pak, ya, penyalahgunaan kondisi tadi ya? Ya, mungkin di perjanjiannya seperti itu. Tapi kalau tadi gambaran tadi, saya melihat memang ini kan upaya jalan pintas yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur. Nah, sekarang menjadi persoalan, siapa yang mau disalahkan dalam soalan ini? Ada tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector kepada debitur. Debitur apakah salah? Ya, kalau dia bayar utang ya salah. Ya. Tapi sebabnya bayar utang atau tidak bagi mereka kan nggak mau tahu si kreditur. Tapi dalam keadaan COVID sekarang mungkin ada menjadi soal. Mungkin bisa dikatakan itu sebagai force majeure. Tapi kalau kita melihat tindakan si debt collector tadi, sebenarnya ada satu hal yang juga harus ditelusuri dengan dalam. Karena tidak mungkin debt collector bertindak tanpa dari menyuruh. Ya kan? Berarti yang menyuruhnya itu adalah kreditur. Nah, kreditur ini bisa dimintain pertanggungjawaban apabila nyata-nyata bisa dibuktikan perbuatan debt collector itu adalah atas permintaan atau suruhan daripada si yang menyuruh. Jadi perbuatan itu bisa dikenakan pidana juga kepada krediturnya. Jadi bukan hanya sebagai debt collector, tapi sebagai penyelenggara fintech juga bisa dikenakan. Jadi mereka harus hati-hati gitu loh. Di perbincangan kita makin menarik, Pak. Apalagi konteksnya tadi kita udah bicara mengenai posisi hukum antara si debitur, kreditur, dan bahkan si debt collector. Kita akan kembali nanti, Pak, ya.
Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan mengupas lebih dalam tentang pinjaman online ini, khususnya tentang apa dan posisinya dari si debitur dan kreditur dalam konteks pinjaman online di fintech ini. Kami segera kembali.